Dia datang kadang hanya sebagai pertanda kematian atau bahkan pembawa kematian. Jika kalian mendengar suara ketukan pintu tengah malam, jangan dibuka. Bahkan untuk mengintip siapa yang mengetuk pun jangan, karena itu bisa jadi dia yang sedang mencari korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, admin mengucapkan banyak terima kasih untuk autornya, Fadilah Muzi. Teman-teman juga bisa baca novel horor di akun beliau ya, ada di KPM. Nanti linknya admin sertakan di deskripsi. Yuk, sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati misyarri. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Lampor, pertanda kematian atau pembawa kematian. Novel horor ini karya dari Fadilah Muzi. Dia datang kadang hanya sebagai peringatan, namun terkadang juga tengah mencari korban. Jika kamu mendengar suara ketukan pintu di tengah malam, jangankan membukakan pintu, mengintip siapa yang mengetuk pun jangan. Jika kamu dalam perjalanan lalu mendengar suara besi saling beradu, jangan dilihat. Teruslah berjalan sampai tempat tujuan. Cerita tentang apa itu? Bulu tengkukku meremang saat mendengar seorang kakek kurus dengan janggut putih panjang, memakai belangkon dan berbaju serba hitam bercerita kepada beberapa warga di warung kopi. Sialnya, aku malah ikut mendengarkan. Barulah sampai aku di kampung ini, sudah dengar cerita aneh dan peringatan menyeramkan. Sabar dan tenanglah, Ben. Kau di sini hanya untuk tugas menggantikan dokter di kampung sini. Kau takkan lama di sini, ucapku dalam hati, menyemangati diri sendiri. Aku Beno, datang ke desa ini dalam tugas menggantikan dokter yang bertugas di puskesmas kampung ini. Tugas kemanusiaan untuk membantu warga di sini. Namun aku tidak habis pikir, ternyata kampung ini masih benar-benar jauh dari kata modern. Pamali dan mitos-mitos masih kuat di sini. Aku sebagai manusia milenial pasti akan menganggap itu semua tahayul, mitos, atau apapun itu untuk menentangnya. Tapi aku di sini hanya pendatang. Lebih baik jika dimanapun bumi dipijak, maka di situ langit dijunjung. Bagaimanapun aku harus menghormati kepercayaan warga di sini. Saat tengah asyik menyeruput kopi, tiba-tiba pundakku ditepuk dari belakang. Spontan aku langsung terkejut dan membalikkan badan. Terlihat seorang bapak-bapak dengan perawakan kekar tersenyum lalu berkata, "Maaf mas, bikin kaget ya. Ini saya suruhan Pak Lurah. Katanya suruh jemput dokter Beno di Gapura kampung. Tapi saya cari di sana tidak ada, malah mas dokter ada di sini." "Oh iya maaf pak, saya lumayan lama tadi nunggu di depan Gapura. Terus saya lihat warkop ini jadi ngopi dulu di sini." "Kok bisa tahu kalau saya dokternya pak?" tanyaku aneh, karena baru pertama kali bertemu bapak ini. "Saya lihat di foto yang ada di HP Pak Lurah mas, jadi tahu kalau mas ini pasti dokter Beno Riyadi." "Sedang apa kok di sini mul?" Tiba-tiba kakek berbaju serba hitam itu menghampiri kami dan bertanya pada bapak yang menjemputku, Ki Rekso, ini Ki, suruh jemput dokter yang menggantikan dokter Anwar yang biasa jaga di puskesmas desa." Jelas bapak itu kepada kakek yang bernama Ki Rekso. Tiba-tiba Ki Rekso menatapku tajam, memandangi dari bawah kaki sampai atas kepala dengan bibir yang menyeringai sinis. Aku langsung membuang pandangan, tidak menatap wajahnya. "Hayu pak, keburu sore nanti, tunjukkan saya di mana rumah Pak Lurah," ajakku kepada bapak tersebut.
karena mulai tidak nyaman dengan tatapan Ki Rekso. "Mari Ki, saya pamit duluan." Kami berjalan kaki, karena katanya rumah Pak Lurah tidak begitu jauh dari warkop tersebut. Di tengah perjalanan bapak tadi memperkenalkan dirinya dan namanya. "Maaf ya mas, dari tadi saya lupa mengenalkan diri. Saya Mulyono, asisten pribadi Pak Lurah, dan kakek tadi namanya Ki Rekso, tetua di kampung ini, dan bisa dibilang dukun kampung sini mas. Masyarakat banyak yang memilih berobat padanya daripada ke puskesmas. Maklum, masyarakat kami masih awam, masih percaya hal mistis daripada logis." "Tidak apa-apa Pak Mul, kita tidak bisa memaksakan kehendak masyarakat. Biarlah mereka memilih sesuai kepercayaan mereka. Tugas saya hanya membantu mengobati masyarakat yang mau berobat ke puskesmas. Lebih dari itu, saya tidak ingin memaksanya." Pak Mul hanya tersenyum, sembari mengangguk mendengar jawabanku. Karena asyik mengobrol, tidak terasa kami sudah sampai di depan halaman rumah Pak Lurah. Namun di depan teras rumah, aku melihat seorang ibu tengah menangis histeris, dan seorang bapak dengan pakaian coklat, yang sudah pasti itu Pak Lurah, yang sedang mencoba menenangkan ibu tersebut. "Kembalikan suami saya Pak, dia tidak bersalah. Temukan Pak, bawa dia kembali," teriak ibu itu sambil terus menangis. Kami segera berlari menghampiri. Tidak lama Ki Rekso datang dengan 3 anak buahnya yang berpakaian serba hitam juga. "Ada apa Bu?" "Tolong saya Ki, selamatkan suami saya." Ki Rekso terdiam sambil sedikit berkomat kamit. Tidak lama dia menatapku melotot dengan mulut bergetar dan mata yang memerah. "Lampor," ucapnya pelan dengan suara sedikit serak. Mendengar Ki Rekso menyebut kata itu, semua orang yang berada di situ tercengang kaget. Pak Lurah menatapku. "Oh, Dokter Beno sudah di sini. Pak Mul, tolong bawa Dokter Beno istirahat ke dalam." Langsung Pak Mul mengajakku masuk ke dalam. Kulihat keringat dingin membasahi keningnya. "Mas, ini kamarnya. Silahkan beristirahat. Kamar mandi ada di dapur. Terus lurus saja ke belakang, lalu belok kiri. Di sana dapurnya. Ini nomor handphone saya. Barangkali Mas Dokter perlu sesuatu, bisa menghubungi saya. Kebetulan rumah saya hanya terhalang kebun jati di samping rumah Pak Lurah. Saya mau menemui Pak Lurah di depan dulu Mas. Saya permisi." Pak Mul pergi tanpa menunggu jawaban dariku. Dia langsung menutup pintu kamar. Suara ibu yang tadi menangis sudah tidak terdengar. Yang terdengar kini hanya suara beberapa lelaki yang sepertinya sedang beradu argumen. Memang kamar yang aku tempati tidak jauh dari ruang tamu. Tepatnya ada di ujung ruang tamu yang sebelah kanan kamar adalah lorong dengan beberapa lukisan dan foto terpajang. Hanya suara Ki Rekso yang dari tadi terus berbicara dengan nada tinggi. Entah memang begitu cara bicaranya atau sengaja agar aku dapat mendengar apa yang dia katakan. "Kalau dibiarkan, Lampor ini akan terus mencari korban. Saya sudah memperingati, tapi ada saja beberapa warga yang tidak percaya. Ini bukan keranda terbang yang hanya menunjukkan akan adanya kematian, atau keranda terbang yang hanya penampakan, tapi dia sedang mencari korban. Sepertinya ada yang mengendalikannya untuk ilmu hitam atau pesugihan yang butuh korban nyawa." Aku tercengang mendengar ucapannya. Yang aku tahu Lampor memang sebuah keranda terbang, atau di masyarakat Keraton Yogyakarta Lampor adalah kereta kencana. Biasanya hanya penampakannya saja, tidak ada korban nyawa atau bahkan untuk mencari tumbal. Penat memikirkan itu semua dan lelah dalam perjalanan, aku memilih untuk tidur. Padahal waktu sudah hampir maghrib, tapi kantuk ini tidak bisa diajak kompromi. Di sisi lain, sayup-sayup terdengar suara pintu diketuk. Kulihat jam yang melingkar di tangan, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Aku kaget karena belum melaksanakan sholat maghrib, dan badan terasa lengket karena memang aku belum mandi. Dengan sambil mengusap wajahku, kubuka pintu yang dari tadi masih terus diketuk. "Siapa? Tunggu sebentar."
Alhamdulillah, saya kira dokter Beno pingsan. Dari tadi tidak keluar kamar. Ternyata Pak Lurah yang berdiri di depan pintu. Maaf Pak, saya ketiduran bers banget. Sampai belum sholat maghrib. Ya sudah, dokter silakan bersihkan diri dan sholat dulu. Bapak tunggu di ruang tamu ya. Ingin Bapak kenalkan dengan orang-orang yang tinggal di rumah ini dan orang-orang yang akan bantu dokter nanti di puskesmas. Baik Pak, kalau gitu saya mohon izin dulu ke kamar mandi. Singkat cerita, setelah usai menunaikan kewajiban, aku segera menuju ruang tamu. Sudah banyak orang ternyata, 5 lelaki dan 2 wanita. Mereka sedang berbincang-bincang. Nah, ini dia dokter Beno yang tadi saya ceritakan. Ucapan Pak Lurah yang langsung membuat semua mata tertuju padaku. Aku balas dengan senyuman dan anggukan kecil. Panggil Beno saja Pak, nggak usah pakai dokternya segala. Oh iya, baiklah Mas Beno. Mari saya perkenalkan. Yang pertama, saya sendiri. Nama saya Supriyadi, lurah di desa ini. Dan ini Mulyono, keponakan sekaligus asisten pribadi saya yang tadi siang jemput Mas Beno. Lalu ini anak lelaki saya, namanya Wira. Dan itu istri saya dan adik ipar saya, Ningsih. Dan 2 orang lelaki itu petugas puskesmas, Anhar dan Tirta, yang akan bantu Mas Beno di puskesmas. Mereka semua tinggal di sini, kecuali Pak Mul. Karena anak saya cuma 1 dan rumah sebesar ini akan sepi jika hanya ditempati 3 orang. Memang rumah Pak Lurah ini sangat besar, dengan ruang tamu yang luas, karena memang tempat ini suka dijadikan tempat bermusyawarah. Saat kami asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil, Pak Lurah, tolong Pak, tolong. Ada apa Mat? Anak saya sakit Pak, demam tinggi. Saya ke puskesmas sudah tidak ada orang. Baik-baik, kebetulan dokternya di sini. Nanti saya suruh beliau ke rumah kamu. Kamu pulang dulu saja. Baik Pak, terima kasih. Pak Lurah masuk ke dalam tanpa basa-basi. Beliau langsung menyuruh aku dan anaknya Wira ke rumah bapak tersebut. Kenapa harus Wira? Padahal petugas puskesmas adalah Anhar dan Tirta. Kami jalan kaki, selain rumahnya tidak jauh. Menurut Wira lebih asyik jalan kaki. Aku sebenarnya malas karena badan masih terasa capek. Tapi aku manut saja dengan keinginannya. Dalam perjalanan kami hanya saling diam. Malah Wira dari tadi hanya terus menunduk. Kata Pak Lurah, memang dia anaknya pendiam. Tapi karena penasaran, aku memberanikan diri bertanya lebih dulu. Mas Wira umur berapa sekarang? Jangan panggil Mas, saya baru umur 24 tahun. Tentu tidak lebih tua dari Mas Beno. Wira menjawab, tapi dengan kepala yang masih menunduk, tidak menatapku. Baiklah, Wira, apa kamu tahu tentang lampor yang terjadi di desa ini? Mendengar pertanyaanku, Wira langsung menghentikan langkahnya. Ia terus memandangi area sekitar, celingak-celinguk, seolah takut seseorang mendengar apa yang barusan aku katakan. Mas, jangan asal sembarangan mengucapkan kata itu. Apalagi kita dalam perjalanan yang kanan kiri ini hanya kebun dan hutan. Takutnya diikuti Mas. Itu rumah Pak Mamat, sudah terlihat. Kita obati dulu anaknya. Nanti jika waktunya tepat, saya ceritakan. Dia langsung mempercepat langkahnya sambil sesekali menengok ke belakang. Hingga akhirnya kita tiba di depan rumah Pak Mamat. Sakit apa anaknya Pak? Apa ada keluhan lain selain demam? Aku bertanya sambil terus memeriksa bocah lelaki umur 8 tahun ini. Anu Pak Dokter, sepertinya anak saya kena sawan. Kata ibunya semalam dia mendengar pintu diketuk jam 1 malam. Dia sangka itu saya yang pulang saat ronda. Lalu dia mengintip dan langsung berteriak. Pagi-pagi badannya langsung demam tinggi. Wira yang dari tadi hanya menunduk saat mendengar cerita itu langsung mengangkat kepalanya. Pak Mamat, kalau sawan kenapa tidak dibawa ke Kirekso saja? Sudah saya coba bawa dan Wira, tapi ibunya menolak sebab tidak percaya begituan. Maaf memotong pembicaraan. Ini Pak, paracetamol untuk demamnya. Dan ini vitamin dan obat tambah darah, karena anak Bapak kurang darah juga. Aku langsung memberikan beberapa obat kepada Pak Mamat dan langsung izin pamit, karena memang waktu semakin malam. Sebelum pulang, Wira meminta 3 batang sapu lidi kepada Pak Rahmat. Entah untuk apa itu,
Saat kutanya, Wira hanya menjawab dengan tatapan kosong menatapku. Jangan nengok, kalau ada yang manggil kita ya mas. Dan terus berjalan di belakang saya. Jangan mendahului. Aku hanya mengangguk mendengar arahan dari Wira. Kami pamit dan diantar sampai depan pintu oleh Pak Rahmat. Sudah cukup jauh penerangan yang kami bawa. Hanya sebuah senter yang dipegang Wira. Seperti sedang diawasi beribu pasang mata, hatiku tak karuan. Yang membuat aku merinding bukan suasana mencekam ini. Justru seperti ada suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang. Persek, persek. Begitu jelas karena tanah yang kami pijak tertutupi daun kering. Jadi jelas sekali suara langkah kaki itu. Rasa penasaran membuat aku pelan-pelan menengok ke belakang. Jangan dilihat mas, tetap lurus ke depan, saya mohon. Perkataan Wira langsung mencegahku. Aku hanya diam dengan anggukan kecil. Aku menjawab. Padahal ia dari tadi hanya menunduk. Bagaimana dia tahu kalau aku ingin melihat siapa yang mengikuti kami? Beribu pertanyaan hinggap di kepala tentang tingkah laku Wira. Apa dia seorang cenayang? Kini tatapanku lurus ke depan. Dari arah depan aku melihat sebuah iring-iringan dengan obor sebagai penerang. Tunggu. Semakin dekat, semakin jelas di tengah iringan itu ada sebuah keranda. Apa itu lampor yang Kirekso maksud? Tapi keranda ini tidak terbang, tapi digotong. Wira hanya diam dan masih tetap menunduk, sambil terus mengibaskan 3 batang lidi yang tadi dia minta pada Pak Rahmat. Seolah tengah mengusir lalat supaya tidak hinggap. Aku yang mulai ketakutan berjalan sambil memegangi baju Wira. Semakin dekat iring-iringan tersebut, aku melihat Kirekso berada di paling depan. Beberapa orang mengenakan pakaian serba hitam, yang pasti itu anak buahnya. Saat berpapasan dengan kami, entah perasaanku saja atau memang Kirekso memandangi kami dengan tatapan tajam, seolah tidak suka saat melihat kami berada di jalan itu. Atau tidak suka melihat aku di desa ini. Tapi di barisan terakhir aku melihat ibu yang kemarin saat aku datang menangis di depan rumah Pak Lurah. Kali ini pun ibu itu masih menangis berjalan sambil dirangkul oleh ibu-ibu yang ikut dalam iring-iringan. Karena begitu mengamati iring-iringan tersebut, saat aku menoleh ke depan, mengapa sudah berada di depan halaman rumah Pak Lurah? Aku mengucek mata karena tidak percaya secepat itu kami berjalan. Ayo mas masuk, jangan bengong di luar, ajak Wira padaku. Aku yang masih tidak percaya mulai berjalan ke dalam halaman sambil terus menengok ke kanan dan kiri. Benar, ini rumah Pak Lurah. Di ruang tamu ada Pak Mul yang masih meminum kopi sendirian. Wira langsung masuk ke kamarnya tanpa basa-basi. Padahal Pak Mul menyapa kami. Saya ke belakang dulu ya Pak, mau cuci muka dulu sebentar. Silahkan Mas Beno. Dengan ramah Pak Mul menjawab. Setelah usai, aku berjalan kembali menuju ruang tamu. Aku perhatikan foto-foto yang terpajang di sisi kanan dan sisi kiri lorong. Itu foto keluarga Pak Lurah, beberapa foto Wira saat masih kecil yang dalam dekapan Lurah Suryadi, dan foto Wira dewasa dengan seorang wanita cantik dan ayu khas wanita Jawa. Di bawah foto aku lihat tulisan kecil, Wira dan Sarah 2017. Jadi wanita ayu ini bernama Sarah? Ngeliatin foto siapa mas? Suara Pak Mul yang langsung membuat aku kaget dan gelagapan. Anu pak, ini loh, lihat foto Wira sama gadis ini kok sepertinya bahagia sekali. Jawabku dengan alasan ngasal. Oh, Sarah maksudnya. Bapak tahu gadis itu? Ya siapa yang tidak kenal dengan kembang desa mas? Dia itu calon istrinya Wira dulu, tapi sebelum meninggal. Kata terakhir yang diucap Pak Mul membuat degup jantungku makin tak beraturan dan bulu kudukku merinding. Innalillahi, sudah almarhumah ternyata. Tapi sepertinya Wira masih sangat mencintainya ya Pak, sampai masih majang fotonya. Betul Mas Ben. Tidak hanya Wira, Pak Lurah dan Bu Lurah juga sangat sayang pada Sarah. Makanya foto Sarah dipajang di sini. Pak, saya ingin bertanya beberapa hal boleh?
Karena rasa penasaran, aku sampai memberanikan diri berkata seperti itu pada Pak Mul. Monggo mas, mari ke ruang depan sambil ngopi. Kayaknya lebih enak mas daripada berdiri di sini. Aku mengikuti langkah Pak Mul menuju ruang tamu. Setelah Pak Mul memberikan aku secangkir kopi, aku mulai bertanya tentang Wira. Dibanding Ki Rekso dan Lampor, aku lebih penasaran dengan dia. Maaf Pak sebelumnya, mungkin saya lancang, berani ingin lebih tahu. Wira itu sebenarnya kenapa sih Pak? Tadi malam berjalan dia sangat aneh, bikin saya bertanya-tanya, sedikit takut dengan sikapnya. Walah, saya sudah tegang takutnya mas. Takutnya Mas Beno mau bertanya tentang ibu tadi siang, atau tentang Ki Rekso, atau bertanya tentang seramnya area desa sini. Jawab Pak Mul dengan cengengesan. Itu pun nanti akan saya tanyakan Pak, tapi Wira yang paling membuat saya penasaran Pak. Baiklah, Den Wira itu sebenarnya seorang indigo mas. Bahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit, tahu banyak hal tentang pamali dan cara mencegahnya, tahu berbagai jenis penangkal. Tapi dia dan kami selaku keluarganya tidak ingin keistimewaan Wira terekspos masyarakat luar. Loh kenapa Pak? Bukannya itu bagus? Apalagi desa ini sedang diteror Lampor. Pak Mul menghisap dalam rokok yang dipegangnya dan dihembuskan dengan mantap seolah tengah mengeluarkan semua beban dalam otaknya dan menjawab, memang mas, tapi yang kami takutkan adalah Ki Rekso. Beliau dukun masyhur, tidak hanya di desa ini, bahkan terkenal sampai keluar. Kenapa hanya beliau? Ya karena kabar burung yang ada mengatakan bahwa Ki Rekso menghabisi para pesaingnya dengan cara halus atau santet. Warga kami tahu sikap dan perangai Ki Rekso yang keras, mau menang sendiri dan sedikit serakah, tapi dia baik mas. Terkadang tidak minta bayaran jika menyembuhkan atau membantu orang sakit yang miskin. Kami takut mas, kalau Wira juga jadi korban keserakahan Ki Rekso, ya termasuk Dokter Anwar yang berjaga di puskesmas sebelum Mas Beno. Beliau sakit, hanya sakit kurang darah, tapi lama-kelamaan seperti darahnya habis dihisap. Jadi beliau memilih mundur dari desa ini. Ya bukan saya suudzon, tapi semenjak diadakannya puskesmas di desa ini, banyak warga yang mulai datang berobat. Mungkin itu yang membuat Ki Rekso tidak suka. Dan dulu Wira anaknya ceria mas, semua berubah drastis saat Sarah meninggal. Mendengar cerita tentang kejamnya Ki Rekso terbesit di pikiran. Apa aku juga akan bernasib seperti Dokter Anwar? Oh begitu pak, ia memang lebih baik bersembunyi untuk kebaikan. Tapi Wira selama perjalanan selalu menunduk. Dia selalu melarang saya menengok ke belakang. Dan tadi dia meminta 3 batang lidi kepada Pak Rahmat. Aku menceritakan dengan singkat kejadian-kejadian yang tadi kami alami. Iya, itu mungkin karena Den Wira melihat demit yang Mas Beno tidak lihat. Mas Beno tahu kan, desa ini masih penuh dengan hutan dan kebun. Kalau Mas Beno penasaran, bisa tanya Den Wira nanti. Aku hanya terdiam memikirkan kejadian tadi. Mungkin itu semua Wira lakukan untuk melindungiku. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak terasa hampir 1 jam kami mengobrol. Bagaimana dengan suami ibu yang tadi siang menangis di depan rumah Pak Lurah? Tanyaku lagi, tanpa memberitahu bahwa tadi sempat melihat iring-iringan yang ada ibu itu dan Ki Rekso di dalamnya. Suami ibu itu ditemukan meninggal mas, di sumur tua ujung desa, dengan keadaan mengenaskan penuh luka tusukan. Kabarnya hari ini juga akan langsung dikuburkan. Aku bergidik ngeri membayangkan. Saat kami saling diam, tiba-tiba ada suara ketukan pintu. Bukan, ini bukan sebuah ketukan tapi gedoran pelan. Aku dan Pak Mul saling menatap. Mata kami saling beradu seolah mengisyaratkan siapa yang bertamu semalam ini. Semakin jelas suara gedoran itu. Aku bangkit dari duduk lalu melangkah menuju jendela, hanya untuk mengintip siapa yang menggedor pintu. Pak Mul langsung memegangi tanganku. Mas, dilanjut dengan gelengan kepala. Kita lihat dulu pak, siapa tahu memang orang yang butuh pertolongan.
Pak Mul hanya diam lalu dia mundur beberapa langkah dari tempatnya. Aku mulai membuka gorden sedikit demi sedikit. Ingin aku langsung membuka pintu tapi takut bahwa yang menggedor pintu ternyata seorang penjahat yang sudah siap dengan pisaunya. Sebab itu lebih aman jika aku melihatnya dulu. Astagfirullah, keringat dingin langsung mengucur di dahiku. Tanganku seketika melemas, dengkulku sedikit gemetar melihat ternyata sesosok pocong dengan kain kafan dekil sedang membentur-benturkan kepalanya ke daun pintu. Tubuhku kaku, mataku tidak bisa berkedip melihatnya. Tiba-tiba sosok pocong tersebut perlahan menoleh ke arahku. Wajahnya sedikit hancur dan hitam dengan bola mata sebelah kanan yang hampir keluar. Dia menatapku dengan mulut yang menganga. Semakin dekat wajah pocong itu terasa terbang menghampiriku. Kini mulut pocong yang menganga lebar itu sudah berada tepat di depanku, seolah siap menelanku bulat-bulat. Seketika pandanganku buyar. Gelap, semua menjadi gelap. Sementara itu di sisi lain, tercium wangi minyak kasturi yang membangunkanku. Aku menatap sekitar, kulihat Wira sedang duduk di pinggir ranjang sembari menatapku. Ternyata, wangi kasturi itu berasal darinya. Bagaimana mas rasanya ketemu sosok penghuni keranda lampor? Kata-katanya membuatku mengingat wajah pocong yang semalam membuatku pingsan. Wajahnya tidak asing seperti pernah aku temui sebelumnya. Semakin aku ingat-ingat, semakin sakit kepalaku. Sial, baru 1 hari aku di sini sudah mendapatkan beberapa pengalaman mistis. Kau berjanji padaku akan menjelaskan semua ini, Wira. Wira hanya diam, dengan tatapan seolah sedang mengenang dan mengingat sesuatu. Lampor itu dari dulu sudah ada, mas. Tapi dulu hanya sebuah kerangka keranda tanpa kain penutup yang terbang ke sana kemari. Jika saya melihat keranda itu berputar-putar di salah satu rumah warga, dapat dipastikan seseorang akan meninggal dalam rumah itu. Dulu lampor hanya ada sebagai pertanda kematian. Kalau sekarang yang saya lihat, keranda itu digotong beberapa makhluk tinggi hitam dengan sesosok pocong terbaring di dalamnya. Mereka sedang mencari kematian. Pocong yang semalam menggedor pintu rumah adalah dia yang akan mencari korban. Perkataan Wira membuat aku bergidik ngeri. Berarti benar apa yang diucapkan Ki Rekso. Semalam saat dalam perjalanan menuju rumah Pak Rahmat, apa ada yang mengikuti kita? Wah, itu sih banyak, mas. Kalau Mas Beno sampai nengok datang ke rumah ini, mas bakal menggendong dedemit. Itu alasan kenapa ayah menyuruh saya yang menemani Mas Beno. Desa ini masih asri, banyak hutan dan kebun, jadi jangan heran demitnya juga banyak. Penjelasan Wira tidak membantuku puas. Seperti ada yang terlewat dari ceritanya. Seperti ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Jam menunjukkan pukul 10.20 siang. Sepertinya masih ada waktu untuk aku ke puskesmas. Aku bergegas mengganti baju dan keluar kamar. Karena aku terburu-buru, aku hampir menabrak Ningsih, adik ipar Pak Lurah, dan membuat nampan yang dia bawa terjatuh. Aduh, maaf mbak, saya buru-buru, kataku sambil membantu Ningsih mengambil nampan yang jatuh. Apa ini? Kemenyan? Seplastik kembang 7 rupa, sebungkus kopi hitam dan 2 batang rokok dan sebuah kain putih. Sudah, ndak usah mas, biar saya saja. Dia langsung merebut kain putih yang aku pegang dan langsung berlari menuju dapur. Aku yang penasaran pelan-pelan membuntutinya. Aku lihat dia masuk ke kebun jati di belakang rumah Pak Lurah. Memang, rumah Pak Lurah ini dikelilingi kebun jati miliknya. Dia menembus masuk kebun dan menghilang. Aku yang kehilangan jejaknya hanya menggerutu kesal, lalu memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Di puskesmas, cukup banyak pasien hari ini. Rata-rata mereka lansia, yang memang sudah sering sakit-sakitan. Puskesmas sebentar lagi tutup. Anhar dan Tirta sedang merapikan puskesmas. Aku berjalan ke depan memandangi area sekitar. Jarak puskesmas ke rumah Pak Lurah cukup jauh. Berbeda dengan suasana di area rumah Pak Lurah yang hanya kebun dan hutan. Di puskesmas ini justru dikelilingi sawah dan bukit-bukit kecil. Mas Anhar, kalau mau pulang saja duluan ya. Saya mau ngopi sebentar di sana. Biar nanti saya minta dijemput Pak Mul saja.
Iya mas, sebentar lagi kami pulang setelah ini beres, ucap Anhar ramah. Aku berjalan menuju warkop yang ada di seberang jalan, lalu memesan 1 kopi hitam. Tidak lama aku lihat Ki Rekso datang dengan seorang anak buahnya. Kopi pahit 1 bu. Ternyata dia belum menyadari keberadaanku. Wah, ada dokter baru di desa ini ternyata. Betah orang mas di sini? Alhamdulillah betah Ki. Saya doakan sampean tidak jadi korban lampor ya. Atau memang sampean mau jadi korban selanjutnya? Kini ucapan Ki Rekso dengan pelan dan mata yang melotot padaku. Apa lampor itu suruhan Ki Rekso ya? Entah dari mana keberanian hingga aku mampu berkata seperti itu. Beraninya kau pendatang, ucap salah satu anak buah Ki Rekso sambil menunjuk dan melotot padaku. Maaf, bukannya saya menuduh Ki Rekso, tapi mungkin beberapa opini dan bukti bisa mengarah ke Ki Rekso. Punya bukti apa sampean ha? Berani menunjuk saya sebagai dalang di balik ini semua, ucap Ki Rekso dengan nada membentak dan membusungkan dadanya. Sudah Ki, lebih baik kita pergi dari sini. Jangan mengurusi orang baru ini. Cuy, dasar wong gendeng, maki Ki Rekso padaku. Aku hanya terdiam sambil terus menatap Ki Rekso yang pergi meninggalkanku. Namun tatapannya tidak lepas dari mataku. Bagaimanapun aku harus mencari tahu dan membongkar semua keganjilan ini, termasuk Ningsih. Iya, adik ipar Pak Lurah Suryadi itu pun sepertinya merahasiakan sesuatu. Bersambung. Terima kasih untuk penulisnya ya, Mas Fadilah Musi. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini. Mampir juga ya di channel Cadangan Admin. Di sana banyak cerita juga loh, yang serem-serem juga. Ada cerita tentang pesugihan kawin. Tuh di layar akhir ada, tinggal disentuh saja ya teman-teman. Dan saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian